Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5172, Pukulan Mematikan. Dentang. Keduanya bertabrakan dan energi dahsyat menyapu ke segala arah. Ekspresi Lu Ming dan tetua berkulit hitam berubah drastis. Mereka mundur dengan cepat tetapi masih terkena energi yang mengerikan. Tubuh mereka terbang mundur tanpa sadar dan menabrak dinding perunggu. Mereka memuntahkan seteguk besar darah. Keduanya terluka parah. Adapun pedang patah Raja Manusia dan pecahan logam, mereka berada dalam kebuntuan. Mereka terus bertarung di udara, tak satu pun dari mereka mampu melakukan apapun terhadap yang lain. Sebuah pecahan senjata abadi. Senjata abadi yang rusak. Lu Ming dan tetua berkulit hitam itu berbicara bersamaan dengan ekspresi serius. Mereka tidak menyangka pihak lain memiliki senjata sekuat itu. Itu hanya sepotong pecahan logam, namun ia mampu melawan pedang patah milik Raja Manusia. Lu Ming bergumam, meskipun pedang patah Raja Manusia tidak diaktifkan oleh siapapun dan hanya pulih dengan sendirinya, namun pedang itu telah menghabiskan terlalu banyak energi untuk menekan Dike di masa lalu. Namun, pihak lain hanyalah pecahan logam, tetapi mampu melawan pedang patah Raja Manusia. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya pecahan logam ini. Itu pastilah pecahan senjata abadi, dan senjata yang amat kuat. Berat. Ayo kita hancurkan tempat ini dulu. Tidak akan terlambat untuk bertarung setelah kita keluar. Kata tetua berkulit hitam itu. Berhenti pada saat yang sama. Kata Lu Ming. Kemudian, mereka berdua mengendalikan pedang Raja Manusia yang patah dan senjata abadi yang rusak pada saat yang sama. Meskipun mereka tidak dapat secara aktif energi di dalam senjata abadi yang rusak, mereka masih dapat mengendalikannya. Pedang patah Raja Manusia dan pecahan logam terbang kembali pada saat yang sama dan mendarat di tangan Lu Ming dan sesepuh berkulit gelap. Asyik, penatua berkulit hitam itu mengaktifkan pecahan logam dan menghancurkannya ke dinding perunggu. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuh dari pecahan logam itu dan hanya dapat menggunakan sedikit kekuatannya, namun tetap saja sangat mengerikan dan dapat dengan mudah membunuh makhluk abadi di tahap kesusahan pertama. Namun, ketika pecahan logam itu mengenai dinding perunggu, mereka tetap tidak dapat memecahkannya. Mereka hanya meninggalkan jejak pada dinding perunggu. Menjijikkan. Wajah lelaki tua berkulit hitam itu muram. Hati Lu Ming hancur. Bahkan pecahan logam pun tidak dapat menembus dinding perunggu, lalu apakah dia akan mampu melakukannya jika dia menggunakan pedang patah milik Raja Manusia? Apapun yang terjadi, ia harus mencobanya. Asyik. Lu Ming mengaktifkan pedang Raja Patah milik manusia dan menebas dinding perunggu. Sayangnya, pedang itu tidak dapat menghancurkannya dan hanya meninggalkan jejak di permukaan. Tidak ada gunanya. Dengan kekuatan kita, bahkan jika kita telah menghancurkan senjata abadi, kita tidak dapat menggunakan banyak kekuatannya. Kita tidak dapat menghancurkan tembok perunggu ini. Ketika boneka perunggu ini dalam kondisi baik, itu benar-benar setara dengan kuasa abadi 4 kesengsaraan atau lebih. Meskipun setengah hancur, materialnya masih luar biasa. Kata tetua berkulit gelap itu. Jelas, pengetahuannya jauh di atas Lu Ming. Lu Ming terdiam. Mungkinkah mereka terjebak di sini? Lu Ming, biar aku coba. Mari kita lihat apakah aku bisa menggigitnya. Bola terus berlanjut. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Bagaimanapun juga, boneka perunggu itu tetaplah logam. Dia bisa membiarkan Kiu-Kiu mencobanya. Kiu-Kiu terbang keluar dan membuka mulutnya yang penuh dengan taring dan menggigit dinding. Namun, rune padat muncul di dinding logam dan melemparkan Kiu-Kiu. Kiu-Kiu mencoba beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Sepertinya hanya ada satu jalan keluar. Kata tetua berkulit hitam itu. Apa itu? Lu Ming bertanya. Hehe, tetua berkulit hitam itu mencibir. Tatapan matanya tiba-tiba menjadi sangat ganas, dan niat membunuhnya terungkap. Selama aku membunuhmu dan menggunakanmu sebagai korban, boneka ini secara alami akan membuka jalan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tetua berkulit hitam itu mengeluarkan pecahan logam dan menyerang Lu Ming. Pecahan logam itu memancarkan kekuatan tak terbatas, seperti segel besar, dan menekan Lu Ming. Lu Ming sudah siap. Bagaimana dia bisa tenang saat menghadapi tetua berkulit gelap ini? Dia selalu mengawasi pihak lain. Begitu pihak lain menyerang, dia juga menyerang. Dia memegang pedang Raja Manusia yang patah dan menebasnya. Dentang.
Keduanya saling bertukar pukulan dan keduanya berimbang. Kemudian, pedang patah raja manusia dan pecahan logam itu pulih dengan sendirinya dan terbang ke udara, terkunci dalam jalan buntu. Membunuh. Tetua berkulit gelap itu menggeram dan menyerang Lu Ming, telapak tangannya terus-menerus menyerang. Lu Ming juga mengeluarkan kekuatan tempur penuhnya dan bertarung dengannya. Namun, kali ini, demi bertahan hidup, tetua berkulit hitam itu telah meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ekstrim. Setiap gerakannya sangat mengejutkan. Lu Ming terpaksa mundur dan benar-benar kalah. Tangan giok emas hitam. Penatua berkulit hitam itu gemetar, dan pakaiannya robek, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang berotot. Tubuhnya hitam dan emas, seperti logam. Tangannya, khususnya, memiliki semburat warna giok di dalam warna hitam dan emas. Tangannya tidak bisa dihancurkan. Kerangka Dewa Perang Spear meledak seolah-olah tidak dapat menahan serangan itu. Aduh, Lu Ming ceroboh dan terkena telapak tangan itu. Armor tingkat asal teratasnya tertembus. Dia terlempar dan memuntahkan seteguk darah. Dengan sebuah pikiran, satu set armor lain muncul dan menutupi seluruh tubuhnya. Itu juga merupakan armor tingkat asal terbaik. Sepanjang perjalanan, Lu Ming telah membunuh banyak musuh. Dia memiliki lebih dari selusin armor tingkat asal terbaik. Dia akan memakai satu lagi setiap kali ada yang rusak. Baju zirah ini telah disempurnakan terlebih dahulu, dan dengan kultivasinya, dia dapat langsung memakainya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Membunuh. Tetua berkulit gelap itu berhasil dalam satu gerakan dan mendekati Lu Ming selangkah demi selangkah. Dia ingin membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Lu Ming terus mundur, tetapi tatapannya tetap tajam. Dia mengedarkan teknik aslinya dengan sekuat tenaga dan memanfaatkan pihak lain untuk mengasah teknik aslinya sambil menunggu kesempatan. Anak ini sangat tangguh. Orang tua berkulit hitam itu juga terkejut. Dengan kekuatan tempurnya, ia dapat dengan mudah membunuh makhluk apapun di peringkat asal. Namun, Lu Ming hanya berada di tahap akhir asal, namun ia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Jika dia diberi cukup waktu untuk menerobos ke puncak asal, bukankah dia akan mampu melawan monster-monster yang berada di puncak peringkat asal? Setelah beberapa gerakan lagi, Lu Ming batuk darah lagi dan mundur. Mati! Tetua berkulit gelap itu berteriak dan melancarkan serangan terkuatnya. Dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Tangannya berubah menjadi warna giok dan sangat mengerikan saat ia menyerang titik vital Lu Ming. Sekarang, QQ, bunuh. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke QQ. QQ telah dipersiapkan sejak lama. Pada saat ini, pedang itu berubah menjadi pedang panjang milik Raja Manusia, menghancurkan kehampaan, dan menebas sesepuh berkulit hitam itu. Ini adalah serangan yang pasti mematikan. Sebelumnya, Lu Ming tidak membiarkan QQ menyerang karena dia ingin QQ melancarkan serangan yang pasti mematikan. QQ belum pernah bergerak sebelumnya, dan kultivasinya hanya pada tahap akhir timbal balik. Tetua berkulit hitam itu awalnya memperhatikan QQ, tetapi pada akhirnya, dia tidak terlalu memperhatikannya. Seorang kultivator alam asal tahap akhir bukanlah ancaman baginya kecuali dia sama abnormalnya dengan Lu Ming. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan dua orang mesum seperti Lu Ming? Pada saat itu, dia terkejut. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan QQ. Serangan QQ menempatkannya dalam bahaya yang mematikan. Mundur. Dia mundur. Namun, sudah terlambat. Aduh. Cahaya pedang yang telah diubah QQ terlalu cepat. Cahaya itu langsung menebas dahi lelaki tua berkulit hitam itu, membelah kepalanya. Blokir itu. Lelaki tua berkulit hitam itu meraung. Seluruh tubuhnya bersinar saat ia melawan dengan sekuat tenaga. Bab 5173, Pertarungan yang mempertaruhkan nyawa. Pria tua berkulit hitam itu melawan dengan sekuat tenaga. Seluruh tubuhnya membengkak, dan cahaya hitam memenuhi udara. Namun, sudah terlambat. Dalam ketergesaannya, bagaimana mungkin dia punya waktu? Dia juga tidak bisa mengerahkan terlalu banyak kekuatan, dan dia tidak bisa menghalangi serangan penuh QQ yang telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama. Aduh, lelaki tua berkulit hitam itu terkena sabetan pedang. Dimulai dari bagian tengah alisnya, ia terbelah menjadi dua. Tidak ada akar dan jiwa asal. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Meskipun QQ telah membelah tubuh tetua berkulit hitam itu, Lu Ming tidak merasakan adanya fluktuasi jiwa dari tubuh ini. Dia juga tidak melihat akar asalnya.
Itu palsu. Ledakan. Lu Ming tiba-tiba mengayunkan tombaknya dan menembakkannya ke suatu titik di sebelah kirinya. Kehampaan itu meledak dan kekacauan menyebar. Sosok muncul dari tempat itu dan menamparkan tombak Dewa Perang, menghalangi serangan Lu Ming. Itu adalah lelaki tua berkulit hitam. Dia tidak terluka. Untungnya, lelaki tua ini bisa membuat pengganti logam kapan saja. Kalau tidak, aku pasti akan benar-benar menderita kerugian besar tadi. Ternyata makhluk logam di sampingmu itu sangat kuat. Alasan mengapa kau belum melepaskannya selama ini adalah untuk menipu lelaki tua ini. Nada bicara tetua berkulit hitam itu dingin. Nada bicaranya mengandung niat membunuh yang kuat dan sedikit amarah. Itu benar-benar terlalu berbahaya sekarang. Kekuatan tempur Qiu-Qiu yang mengerikan benar-benar di luar dugaannya. Kalau saja dia tidak mengolah suatu jurus rahasia yang dapat menyelamatkan nyawa, pengganti logam, yang dapat keluar dari tubuhnya di saat-saat genting untuk menangkis serangan yang dapat mematikannya, dia pasti sudah benar-benar mati sekarang. Serangan bermuatan Qiu-Qiu pasti dapat membunuhnya. Oleh karena itu, dia sangat marah. Dia telah berada di puncak asal-usul selama 1000 tahun bintang. Selama waktu yang lama ini, dia telah mencapai tingkat yang mengerikan dalam segala aspek. Puncak asal-usul biasa dapat dibunuh dengan mudah. Sedangkan Lu Ming, dia baru berada di tahap akhir Origin Realm, tetapi dia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Hal ini membuatnya sangat tidak senang. Sayang sekali, Qiu-Qiu berbicara dan melayang di samping Lu Ming. Sayang sekali kali ini dia tidak berhasil membunuh tetua berkulit hitam itu. Jadi bagaimana jika kamu punya pembantu? Kita akan membunuh mereka bersama-sama. Tetua berkulit gelap itu segera menyesuaikan diri. Niat membunuhnya dingin dan auranya melonjak saat ia menyerang Lu Ming lagi. Dia cukup percaya diri. Sekalipun dia memiliki satu bola lagi, dia masih bisa menang. Membunuh. Mari kita lihat apakah aku bisa memotongmu sampai mati. Lu Ming dan Qiu-Qiu menghadapi serangan itu secara langsung dan melawan sesepuh berkulit hitam. Sekarang Qiu-Qiu telah berubah menjadi pedang patah Raja Manusia, kekuatan serangannya sangat mengejutkan dan tidak jauh lebih lemah dari serangan kekuatan penuh Lu Ming. Dan EBSP, tetapi orang harus mengakui bahwa tetua berkulit hitam itu benar-benar menakutkan. Lu Ming dan Qiu-Qiu bekerja sama. Awalnya, mereka masih bisa melawannya. Namun, setelah lebih dari 10 gerakan, mereka kembali ditekan dan berada pada posisi yang sedikit tidak menguntungkan. Dalam sekejap mata, lusinan gerakan telah dipertukarkan. Wah! Qiu-Qiu terkena telapak tangan itu, dan tubuhnya terpental. Namun, pertahanan Qiu-Qiu sangat kuat. Setelah terkena telapak tangan, ia tidak mengalami cedera serius. Ia dengan cepat menyerang balik dan melawan dengan sekuat tenaga. Saat Qiu-Qiu mengerahkan seluruh kemampuannya, Lu Ming akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang tetua berkulit gelap itu dengan tombaknya. Namun, tetua berkulit gelap itu membalikkan telapak tangannya dan menyerang Lu Ming juga. Mereka berdua dengan cepat mundur dan memuntahkan seteguk darah. Kamu sebenarnya baik-baik saja. Lu Ming menatap sesepuh berkulit gelap itu dan menyadari bahwa dia hanya menderita luka ringan setelah terkena tombak. Orang ini hanyalah seorang monster tua. Untungnya, vitalitas Lu Ming cukup kuat dan dia pulih dengan cepat. Lu Ming, aku tidak bisa mempertahankan wujud pedang patah Raja Manusiaku terlalu lama. Aku harus mengakhiri ini secepat mungkin. Qiu-Qiu mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Lu Ming juga ingin mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Namun, monster tua ini terlalu menakutkan. Mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan bahkan ketika mereka bergabung. Bagaimana mereka bisa menghabisinya dengan cepat? Sekarang, dia hanya bisa mengerahkan segenap kemampuannya. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertukar lebih dari 100 jurus. Pertarungan itu sangat tragis. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Kedua belah pihak telah mengerahkan kekuatan tempur mereka hingga puncaknya dan tidak menyembunyikan apapun. Mereka berdua ingin menghabisi yang lain. Namun, tidak ada pemenang yang jelas. Meskipun tetua berkulit gelap sedikit lebih baik, Lu Ming dan Qiu-Qiu juga tidak lemah. Satu orang dan satu bola. Mereka juga tidak normal. Tentu saja tidak perlu membicarakan Qiu-Qiu. Pertahanannya yang kuat adalah kelebihannya. Ia telah melahap sejumlah besar senjata dewa, dan ada beberapa senjata dewa pertahanan di antaranya. Pertahanannya sungguh tidak normal. Kecuali jika eksistensinya jauh lebih kuat dari Qiu-Qiu, mustahil untuk menembus pertahanannya.
Sebaliknya Luming mengandalkan vitalitasnya yang mengerikan untuk bertahan hidup. Karena itu, meskipun tetua berkulit hitam itu berada di atas angin, ia tidak dapat membunuh Luming dan Qiu-Qiu. Akan tetapi, Luming dan Qiu-Qiu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap tetua berkulit gelap itu. Ini benar-benar monster tua. Dia telah mengandalkan waktu yang lama untuk meningkatkan semua aspek ke tingkat yang mengerikan. Ledakan. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan dan mundur. Pedang panjang yang telah diubah Qiu-Qiu berdengung. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Terlalu melelahkan baginya untuk terus berubah menjadi pedang kaisar manusia. Luming juga telah menghabiskan banyak energinya. Dia tidak memiliki banyak energi asal terlarang yang tersisa. Namun, tetua berkulit hitam itu tidak lebih baik. Pertarungan yang mempertaruhkan nyawa seperti itu telah membuatnya sangat lelah. Dan EBSCP, pada saat ini, tetua berkulit hitam itu tidak memiliki banyak energi asal yang tersisa. Kedua belah pihak saling menatap, dan untuk sesaat, mereka tidak melakukan gerakan apapun. Bagian dalam kepala perunggu ini bukanlah tempat yang aman. Semacam api hitam terus-menerus menyerbu ke arah mereka, mencoba memurnikan mereka. Mereka harus terus-menerus menyalurkan kekuatannya untuk melawan. Jika pertarungan berlanjut dan energi asal yang tersisa habis, dia akan dimurnikan oleh api tanpa perlindungan energi asal. Oleh karena itu, setelah konfrontasi singkat, mereka memutuskan untuk mundur dan menjauh. Kemudian, mereka duduk bersila, mengeluarkan pil dewa, dan memasukkannya ke dalam mulut mereka untuk memulihkan diri. Pada saat yang sama, Luming memberi Qiu-Qiu beberapa senjata dewa tingkat asal. Setelah menelan senjata dewa tingkat asal, Qiu-Qiu juga pulih dengan cepat. Setelah beberapa jam, membunuh. Tetua berkulit gelap itu mengambil langkah pertama. Dia bertekad untuk membunuh Luming. Dia hanya bisa meninggalkan tempat ini setelah membunuh Luming dan menggunakannya sebagai korban. Luming tidak takut. Dia dan Qiu-Qiu menyambut pertempuran itu. Pertarungan ini berlangsung lebih dari 100 gerakan, dan tak satu pun dari mereka mampu melakukan apapun terhadap yang lain. Ketika energi asal mereka sangat terkuras, mereka hanya bisa mundur dan berhadapan satu sama lain, memulihkan diri secara terpisah. Teknik asli saya tampaknya telah sedikit membaik. Hati Luming tergerak. Pertarungan hidup dan mati yang terus-menerus yang memaksanya mencapai batas kemampuannya setiap saat sangat membantunya dalam memahami teknik aslinya. Luming jelas bisa merasakan bahwa dirinya telah meningkat. Ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, ukuran tubuhnya telah menyusut sedikit. Meski hanya sebentar, sudah berapa lama? Itu berkali-kali lipat lebih cepat daripada kecepatan kultivasinya yang perlahan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat aku akan bisa membunuh monster tua ini. Luming sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Meskipun pihak lain juga terus-menerus berjuang, mustahil bagi pihak lain untuk membaik dengan cepat. Pihak lain sudah sangat tua, dan bakat serta potensinya sudah mencapai batasnya. Jika dia bisa berkembang pesat dalam perang, bagaimana mungkin dia masih berada di puncak alam asal di usianya? Dia akan lama menyerbu ke tahap semi-abadi. Bab 5174, Peningkatan Teknik Asli. Dia berada di puncak kultivasinya, pemahamannya luar biasa, dan potensinya tak terbatas. Itulah sebabnya dia dapat terus berkembang dan maju di tengah pembunuhan. Sedangkan bagi pihak yang lain, orang tua ini yang sudah hampir kehabisan potensinya, itu hampir mustahil. Seiring berjalannya waktu, situasinya menjadi semakin menguntungkan bagi Luming. Orang tua, aku akan menggunakanmu untuk melatih teknik asliku. Lalu, aku akan membunuhmu dengan teknik asli yang telah kulatih. Luming bergumam dalam hatinya. Dia berencana untuk menyembunyikannya untuk saat ini. Bahkan jika teknik aslinya telah ditingkatkan, dia tidak akan mengungkapkannya. Ini karena sedikit peningkatan saja tidak akan cukup untuk membunuh pihak lain. Sebaliknya, itu akan menarik perhatian pihak lain. Ketika pihak lain menyadari bahwa Luming terus-menerus mengalami peningkatan, mereka akan mendorongnya ke sudut dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia akan mengumpulkan kekuatan secara perlahan dan menunggu teknik asalnya meningkat cukup. Kemudian, dia akan melepaskannya sekaligus dan mengejutkan lawannya. Baru setelah itu dia akan mampu menghancurkan lawannya. Tidak lama kemudian, kedua belah pihak hampir pulih sepenuhnya. Kali ini lelaki tua berkulit hitam itu tidak meneruskan serangannya. Dia tampaknya tahu bahwa bahkan jika dia menyerang, dia tidak akan dapat melakukan apapun pada Luming. Namun,
Karena Luming telah merasakan manisnya, dia tidak akan menyerah. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Orang tua, mati saja. Luming memegang tombak Ares dan bersama Qiu-Qiu, mereka menyerang sesepuh berkulit gelap itu. Bocah, kau cari kematian. Tetua berkulit hitam itu sangat marah. Dia tidak bergerak dan Luming malah mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia hanya mencari kematian. Kedua belah pihak bertarung lagi, tetapi hasilnya tetap saja tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Akhirnya, mereka berdua berhenti dan pulih. Begitu saja, ada pertempuran sesekali dan pemulihan sesekali. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, 50 tahun telah berlalu. Dalam 50 tahun terakhir, kedua belah pihak telah terlibat dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Mustahil bagi mereka untuk mengubah musuh menjadi teman karena meskipun mereka bersatu, mereka tidak akan mampu menembus tembok perunggu. Hanya dengan saling membunuh dan berkorban mereka bisa pergi. Di antara mereka, hanya satu yang dapat keluar hidup-hidup. Dalam 50 tahun terakhir, setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, teknik asli Luming telah meningkat pesat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa teknik asalnya telah membaik. Luming tidak yakin seberapa kuat mereka. Ini karena dia tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya selama 50 tahun terakhir. Dia tidak tahu seberapa besar tinggi badannya akan berubah dan seberapa kuat teknik aslinya. Namun, Luming merasa bahwa ia tidak lagi tertekan saat melawan tetua berkulit gelap itu. Perkembangannya juga semakin lambat. Ia tidak mengalami peningkatan dalam beberapa pertempuran terakhir. Aku seharusnya bisa menahan orang tua ini jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku sekarang. Dengan kerja sama Qiu-Qiu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melukai orang tua ini dengan parah saat dia lengah. Luming diam-diam memperkirakan kekuatan tempurnya. Meskipun kekuatan tempurnya tidak sekuat tetua berkulit hitam, perbedaannya tidak terlalu besar. Pihak lain tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Sekarang teknik asalnya telah meningkat, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Pihak lain terkejut dan pasti akan menderita kerugian besar. Dengan Qiu-Qiu, pasti ada peluang. Pada saat yang sama, tetua berkulit gelap itu juga mengamati Luming dengan tatapan dingin di matanya. Ini tidak bisa terus berlanjut. Aku harus membuang-buang waktuku di sini dengan bocah ini. Aku tidak akan bisa pergi sebelum aku membunuh bocah ini. Apakah aku harus terjebak di sini selama sisa hidupku? Tidak mungkin. Sepertinya aku hanya bisa membayar harganya dan membakar akar asalku untuk membunuh bocah ini. Tetua berkulit hitam itu merenung. Biaya untuk membakar akar origin sangatlah besar. Setelah dibakar, level akar origin akan turun. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hampir mati beberapa kali, dan segala macam kebetulan sebelum dia berhasil meningkatkan akar asalnya ke tingkat lanjut. Hanya dia yang tahu betapa sulitnya itu. Setelah dibakar, akar asalnya kemungkinan besar akan hancur dan jatuh ke tingkat menengah atau bahkan rendah. Sejak saat itu, bahkan jika ada esensi spiritual yang menentang surga, akan sulit untuk memperbaikinya kembali. Ini adalah kekalahan yang tak tertahankan. Bukan saja kemampuan bertarungnya akan menurun drastis, tetapi dia mungkin juga akan selamanya terjebak dalam hubungan timbal balik dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membenarkan Dao dan menjadi abadi lagi. Itulah sebabnya dia tidak menggunakan jurus ini sebelumnya. Dia benar-benar tidak ingin menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Namun, jika dia harus terjebak di sini selama sisa hidupnya, dia lebih suka mengambil risiko. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Baru 50 tahun. Mungkin setelah beberapa saat, akan ada beberapa perubahan. Tetua berkulit hitam itu merenung, tetapi dia masih enggan membakar akar asalnya dan sepenuhnya memutus peluang validasi Dao dan kenaikan abadi. Apa yang dia lakukan di alam semesta yang sunyi? Itu untuk memperoleh kesempatan, meningkatkan fondasi seseorang, dan meningkatkan keyakinan seseorang dalam melampaui kesengsaraan abadi. Tujuan utamanya adalah untuk membuktikan Dao seseorang dan menjadi abadi. Dia sebenarnya tidak ingin mengakhirinya begitu saja. Tunggu, sedikit lagi. Tunggu, sedikit lagi. Pria tua berkulit gelap itu memperingatkan dirinya sendiri. Namun, Luming tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Menyerang. Bunuh. Teriak Luming dengan suara pelan. Dia dan Qiu-Qiu menyerbu ke depan dan melancarkan badai serangan ke tetua berkulit gelap itu. Bocah, apa kau sudah selesai? Kau tidak bisa membunuhku dengan kekuatanmu saat ini.
Lebih baik kau menunggu di sini sampai ada kesempatan. Tetua berkulit hitam itu berteriak dengan dingin. Lu Ming tidak peduli dengan pihak lain. Dia dan Qiu Qiu menyerang dengan sekuat tenaga. Cahaya tombak dan aura pedang menyelimuti pihak lain. Ledakan. Pertarungan antara kedua kubu kembali meletus. Pada awalnya, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia mempertahankan kekuatan tempur sebelumnya untuk melumpuhkan lawan. Setelah puluhan kali pindah, inilah kesempatanku. Mata Lu Ming berbinar. Kesempatan yang telah ditunggu-tunggunya akhirnya tiba. Pihak lain telah mengungkapkan kelemahan besar. Hal yang terpenting adalah kedua belah pihak telah bertempur terlalu lama. Mereka saling mengetahui kekuatan tempur, teknik asli, dan metode serangan masing-masing seperti punggung tangan mereka. Itulah sebabnya lelaki tua berkulit hitam itu menunjukkan kelemahannya. Berdasarkan pengalaman masa lalu, bahkan jika dia menunjukkan kelemahannya, dia seharusnya baik-baik saja. Namun, Lu Ming membutuhkan kesempatan seperti itu sekarang. Dalam sekejap, cahaya di tubuh Lu Ming semakin kuat. Ukuran tubuhnya berubah dengan cepat dan menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, tingginya hanya 4 meter. Dulunya 5 meter, sekarang 4 meter. Meskipun hanya menyusut 1 meter, kesulitannya sangat tinggi, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Semakin jauh seseorang maju, semakin sulit untuk berkembang. Dengan demikian, setelah ditingkatkan, kekuatannya akan meroket. Tinggi Lu Ming sekitar 1,8 meter. Dia tidak jauh dari 1,8 meter. Ledakan. Lu Ming menyerang dengan sekuat tenaga. Cahaya tombak itu seperti naga, dikelilingi oleh cahaya warna-warni yang suci. Kekuatannya sangat mengerikan. Dentang. Tombak Dewa Perang menusuk ke arah sesepuh berkulit hitam dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak mungkin, kamu. Tetua berkulit hitam itu terkejut. Jika Lu Ming masih sekuat sebelumnya, dia bisa memperbaiki kekurangan ini dalam sekejap dan tidak akan ada masalah besar. Namun, kemampuan Lu Ming tiba-tiba meningkat pesat. Sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Dalam pertarungan antar ahli, tidak ada sedikit pun perbedaan yang akan berhasil. Aduh, tombak Dewa Perang itu dengan akurat menusuk pinggang lelaki tua berkulit hitam itu, tetapi mendapat perlawanan yang kuat. Ini adalah senjata dewa tingkat asal milik lawan. Merusak. Ayo, Lu Ming meraung. Kekuatan yang mengerikan meletus. Dengan suara keras, armor tingkat atas milik tetua berkulit hitam itu tertembus. Tombak Ares menusuk tubuh tetua berkulit hitam itu. Kekuatan yang dahsyat meletus dari tubuhnya. Mengaum, lelaki tua berkulit gelap itu mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan sepotong logam besar meledak keluar dari tubuhnya. Itu adalah pengganti logam. Sedangkan dirinya sendiri, dia mundur dengan panik. Namun, Lu Ming sudah menduga langkah ini. Asyik. Qiu Qiu bergetar, dan Ki Pedang menggetarkan saat menebas ke bawah. Lu Ming mengayunkan tombak Ares dan menyelimuti area di sekitarnya, ingin menghancurkan segalanya. Bab 5175, Mimpi Menjadi Abadi Hancur. Lu Ming sudah lama bersiap menghadapi lelaki tua berkulit hitam itu yang akan terbelah menjadi logam pengganti. Oleh karena itu, ia menyerang dengan liar dan menyelimuti sekeliling lelaki tua berkulit hitam itu. Bahkan jika pihak lain terbelah menjadi logam pengganti, tubuh utamanya tidak dapat melarikan diri. Seperti yang diduga, pengganti logam yang diciptakan oleh tetua berkulit gelap itu meledak. Meskipun dia telah mundur agak jauh, dia tidak berhasil melarikan diri dan masih diserang Lu Ming. Tubuh tetua berkulit hitam itu bisa terbelah menjadi logam pengganti untuk mati menggantikannya. Meskipun aneh, jika logam pengganti itu hancur, itu tetap akan memengaruhi tubuhnya. Tidak hanya menghabiskan banyak energi asal, tetapi kidarahnya sendiri juga akan menurun dan dia akan membutuhkan waktu tertentu untuk mengisinya kembali. Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan serangan keras Lu Ming dan Qiu Qiu. Wah, tubuhnya masih meledak. Namun, itu masih pengganti logam. Tubuhnya sendiri muncul tidak jauh dari situ. Sebenarnya bisa membelah logam pengganti secara terus-menerus. Teknik rahasia macam apa ini? Atau apakah ini sebuah bakat? Lu Ming juga sangat terkejut. Akan tetapi, dia sudah bersiap untuk ini, jadi dia tidak menghentikan serangannya dan terus melindungi pihak lainnya. Satu langkah yang salah akan mengakibatkan banyak langkah salah lainnya. Tetua berkulit gelap itu tidak menyangka bahwa Lu Ming telah menyembunyikan kekuatan tempurnya. Lu Ming tiba-tiba meledak dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.
Dia kehilangan inisiatif dan sulit baginya untuk membalikkan keadaan. Jika dia sudah siap, bahkan jika teknik asal Luming telah mengalami kemajuan besar dan kekuatannya meningkat pesat, akan mustahil baginya untuk menekan tetua berkulit gelap itu dengan mudah. Kekuatan tempur tetua berkulit gelap itu jauh lebih kuat daripada Luming. Bahkan jika teknik asal Luming telah meningkat, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka bertarung secara langsung. Dengan QQ, Luming pasti bisa menekan pihak lain. Namun, tidak mungkin hal itu terjadi sepihak. Oleh karena itu, Luming tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Begitu pihak lain sadar kembali, akan sulit untuk membunuhnya. Orang tua ini memiliki kekuatan tempur yang kuat dan kemampuan bertahan hidup tingkat atas. Wus, wus. Tombak Dewa Perang bergetar terus-menerus ketika sinar cahaya tombak yang mengerikan melesat ke arah sesepuh berkulit hitam itu, menghancurkan segalanya. QQ juga mengerahkan segenap tenaganya. Pedang itu menembus kehampaan, dan tidak ada yang tidak bisa dipatahkannya. Keduanya bekerja sama untuk membunuh tetua berkulit hitam itu. Wah, tubuh lelaki tua berkulit hitam itu meledak lagi. Itu masih merupakan pengganti logam. Namun, setelah menggunakan pengganti logam 3 kali berturut-turut, lelaki tua berkulit hitam itu sangat lemah. Wajahnya pucat, dan auranya lemah. Serangannya jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Ah! Tetua berkulit gelap itu melolong panjang. Ia dipenuhi penyesalan. Ia menyesal tidak membakar akar asalnya untuk membunuh Luming. Dalam kondisinya saat ini, dia bahkan tidak bisa membakar akar asalnya. Dia tahu bahwa keadaan tidak baik. Dia dalam bahaya hari ini. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan pecahan logam itu, ingin membalikkan keadaan. Sayangnya, pedang patah raja manusia itu melesat dan menghalangi pecahan logam itu. Kedua senjata remnan itu masih dalam kebuntuan. Membunuh. Luming berteriak. Dia tahu bahwa lelaki tua itu tidak tahan lagi. Wah, pria tua berkulit hitam itu meledak untuk keempat kalinya, tetapi dia masih belum mati. Namun, dia bahkan lebih lemah, dan auranya sangat lemah. Tunggu sebentar, ada yang ingin kukatakan. Orang tua berkulit hitam itu meraung. Namun, Luming tidak tergerak. Ia terus menusuk dengan tombak ares dan 9 lubang berdarah muncul di tubuh tetua berkulit hitam itu. Yang lebih penting lagi, akar asal lelaki tua itu penuh retakan dan bisa meledak kapan saja. Pada saat ini, Luming akhirnya berhenti berbicara. Luming memegang tombaknya dan tidak melanjutkan serangan. Pihak lain tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Akar asalnya hampir hancur, dan dia dapat dianggap setengah lumpuh. Kau telah menghancurkan akar asalku. Wajah lelaki tua berkulit hitam itu berubah pucat. Meskipun akar asalnya telah meledak, masih ada retakan di mana-mana. Dalam keadaan seperti itu, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk memperbaikinya. Akarnya hampir hancur. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat. Ceritakan juga tentang metode pengorbanan yang kau ketahui. Kata Luming. Ini adalah alasan utama mengapa Luming tidak langsung membunuh pihak lainnya. Tetua berkulit gelap itu berkata bahwa dia hanya perlu mengorbankan satu orang untuk keluar dari sini. Namun, Luming tidak tahu cara berkorban. Bahkan jika dia membunuh tetua berkulit gelap itu, apa gunanya jika dia tidak tahu cara berkorban? Hahaha, jadi kamu tidak tahu tentang ini. Hahaha, kalau begitu mari kita mati bersama. Mati bersamaku. Aku tidak akan memberitahumu. Orang tua berkulit hitam itu tertegun sejenak, lalu dia mulai tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa dia tidak akan mampu bertahan hidup. Bahkan jika dia memberitahu Luming metode pengorbanan, seseorang harus mati sebelum pengorbanan dapat dilakukan. Luming pasti akan membunuhnya. Karena dia harus membunuhnya, mengapa dia memberitahu Luming? Luming tidak tahu metode pengorbanan. Terjebak di sini selama sisa hidupnya lebih buruk daripada kematian. Memikirkan sampai di titik ini, lelaki tua berkulit hitam itu merasa sangat riang, seolah-olah dia telah melampiaskan amarahnya. Aku akan memastikan kamu tidak bisa mati. Luming berkata dengan dingin. Ayolah, aku sudah berada di puncak timbal balik selama 1000 tahun bintang. Apa yang belum kulihat? Datanglah padaku jika kau berani. Orang tua berkulit hitam itu meraung dengan marah. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Luming berbicara dan menusukkan tombak ares ke depan, menembus akar asal tetua berkulit gelap itu.
Dengan suara keras, akar asal meledak. Jiwa di dalamnya terus-menerus terdistorsi dan dengan cepat menghilang di bawah kekuatan kehancuran. Orang tua ini telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun bintang. Aku tidak menyangka akan mati di tangan seorang junior sepertimu. Immortal Ascension, aku ingin menjadi seorang yang abadi. Lelaki tua berkulit gelap itu menggumamkan kata-kata terakhirnya dengan suara pelan. Seolah-olah masa lalu hidupnya telah muncul di depan matanya. Saat masih muda, dia juga merupakan talenta papan atas. Di usia muda, dia telah mencapai puncak timbal balik. Dia penuh semangat dan percaya diri. Dia ingin menerobos kesengsaraan abadi ke-9 sekaligus, membuka jalan abadi, dan menjadi abadi. Namun tak lama kemudian, ia melihat seorang kesayangan surga yang bahkan lebih aneh darinya meninggal secara tragis di bawah kesengsaraan abadi. Seluruh tubuhnya membusuk dan ia meratap selama 3 tahun. Pemandangan yang mengerikan. Rasanya seperti baskom berisi air dingin telah dituangkan ke kepalanya. Bahkan orang-orang kesayangan surga yang lebih berkuasa darinya telah meninggal dunia karena kesengsaraan abadi. Kesengsaraan abadi itu terlalu mengerikan. Sejak saat itu, dia memiliki bayangan di hatinya dan kehilangan keberanian semacam itu. Dia telah tinggal di puncak alam asal dan tidak berani melewati kesengsaraan abadi. Perhentian ini telah berlangsung selama 1000 tahun bintang. Sekarang saat dia akan meninggal, impiannya untuk menjadi abadi akan menjadi kosong. Kekuatan penghancur itu melanda, dan jiwanya pun runtuh. Ia benar-benar jatuh. Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung membunuh sesepuh berkulit gelap itu. Orang tua ini sebenarnya telah berkultivasi selama 1000 tahun bintang. Dia hanyalah monster tua. Kita harus tahu bahwa sejarah era baru alam semesta purba hanya beberapa ratus tahun bintang. Orang ini mungkin dianggap tua bahkan di alam semesta purba pada era sebelumnya. Orang seperti ini sudah mengalami terlalu banyak hal, dan tekadnya luar biasa kuat. Karena dia sudah memutuskan untuk tidak mengatakannya, dia pasti tidak akan mengatakannya. Terlebih lagi, orang seperti ini mungkin memiliki beberapa cara yang mengerikan. Jika dia menemukan kesempatan untuk menggunakannya, dia mungkin dapat membalikkan keadaan sepenuhnya. Kalau saja dia tidak membunuh pihak lainnya, dia malah akan gelisah, jadi dia mungkin sebaiknya membunuhnya saja. Bab 5176, terjebak selama 100 tahun. Meskipun dia telah membunuh tetua berkulit gelap dan tidak tahu metode pengorbanan, Lu Ming tidak percaya bahwa dia tidak akan dapat menemukan kesempatan. Jika dia terus menunggu, akan selalu ada kesempatan. Paling-paling, dia hanya akan tinggal di sini dan berkultivasi, meningkatkan level kultivasinya, dan menjalani kesengsaraan abadi. Setelah beberapa kesengsaraan abadi, dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu menghancurkan tembok perunggu ini. Lalu, tatapan Lu Ming beralih ke pecahan logam itu. Potongan logam ini ternyata mampu melawan pedang patah Raja Manusia. Itu benar-benar bukan masalah kecil. Pedang patah Raja Manusia telah menghabiskan banyak energi karena segelnya, tetapi itu masih pedang Raja Manusia, Xuan Yuan, dan tidak rusak parah. Setidaknya, dapat dilihat bahwa itu adalah pedang patah. Gagangnya masih utuh, dan 1/5 badan pedang masih ada. Namun, pecahan logam ini adalah pecahan senjata yang tidak dapat diidentifikasi. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan, dan memiliki kekuatan yang dahsyat. Sungguh mengerikan. Lu Ming mengulurkan tangannya dan sebuah tangan besar terbentuk, memegang pecahan logam itu. Pecahan logam itu tidak melawan. Setelah Lu Ming menyimpan pedang Raja Patah Manusia, aura mengerikan dari pecahan logam itu ditarik kembali. Ia melayang dengan tenang di udara seperti pecahan logam biasa. Jika Lu Ming tidak melihat penemuan pecahan logam itu sebelumnya, dia tidak akan menyadari sesuatu yang aneh. Lu Ming meraih pecahan logam itu dan mengalirkan energi asal terlarang ke dalamnya. Namun, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada ombak sama sekali. Kemudian, Lu Ming terus-menerus menyuntikkan beberapa aliran energi asal, tetapi hasilnya sama saja. Ini tampaknya merupakan bagian dari tongkat atau senjata panjang. Lu Ming membuat tebakan. Yang disebut senjata panjang adalah tombak, tombak, dan tombak. Akan tetapi, Lu Ming tidak dapat memastikan senjata apa itu. Qiu, bisakah kamu memurnikan pecahan ini? Lu Ming memandang Qiu. Tak perlu dikatakan lagi, pecahan logam ini jelas merupakan pecahan senjata abadi. Jika Qiu bisa melahap dan memurnikannya, kultivasinya pasti akan melonjak.
Ketika saatnya tiba, cincin kekacauan akan disembunyikan di dalam tubuhnya. Cincin itu mungkin dapat mengisolasi rahasia surga dan mencegah makhluk maha kuasa di alam semesta luar untuk mengetahuinya. Ini akan melindungi sebagian dari jantung alam semesta untuk alam semesta yang kacau. Tidak, aku bisa merasakannya. Jika aku mencoba memperbaikinya, aku pasti akan mati. Qiu menggelengkan kepalanya dan menatap pecahan logam itu dengan ekspresi serius. Akan tetapi, kesungguhan itu segera sirna dan tergantikan oleh keserakahan. Jika tingkat kultivasiku meningkat pesat, katanya, setelah melalui beberapa kesengsaraan abadi, aku mungkin dapat mencoba menyempurnakannya. Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit, merasa sedikit kecewa. Namun, ini juga normal. Qiu tidak dapat memurnikan pedang Raja Patah Manusia, jadi tentu saja tidak dapat melakukan apapun pada pecahan logam ini. Qiu, simpanlah pecahan logam ini di ruang internalmu untuk sementara waktu. Kamu dapat memperbaikinya saat kamu bisa. Kata Lu Ming. Dia memiliki pedang Raja Manusia yang patah, jadi pecahan ini tidak begitu berguna baginya. Memberikannya kepada Qiu akan memberikan efek yang lebih besar. Jika Qiu dapat menyempurnakannya di masa depan, kultivasinya akan meroket dan akan memperoleh kekuatan semacam senjata abadi. Itu akan sangat membantu Lu Ming. Baiklah, katanya. Qiu membuka mulutnya, dan pecahan logam itu ditelan. Dia hanya menyimpan ruang di tubuhnya untuk sementara dan tidak memurnikannya, jadi tidak ada bahaya. Kemudian, Lu Ming menatap gelang di pergelangan tangan tetua berkulit gelap itu. Gelang penyimpanan. Ada banyak jenis harta karun penyimpanan, seperti cincin penyimpanan, gelang penyimpanan, tas penyimpanan, kalung penyimpanan, jepit rambut penyimpanan, dan seterusnya. Pada era terakhir, daratan yang kacau suka menggunakan kantong penyimpanan. Lu Ming menyadari bahwa alam semesta lain memiliki segalanya. Ada berbagai macamnya. Penatua berkulit hitam menggunakan gelang penyimpanan untuk menyimpan barang-barang. Dia mengulurkan tangan dan mengambil gelang penyimpanan itu. Kemudian, dia membuka segelnya dan mulai memeriksanya. Sekalipun dia sudah siap secara mental, Lu Ming tetap saja terkejut. Koleksi orang tua ini terlalu kaya. Segala jenis pil dewa, obat dewa, dan senjata ditumpuk seperti gunung. Akan tetapi, ada beberapa ratus senjata dewa tingkat asal dan lebih dari selusin senjata tingkat atas. Orang ini memang layak menjadi makhluk yang telah hidup selama ribuan tahun bintang. Dia telah hidup terlalu lama dan memiliki koleksi yang luar biasa kaya. Lu Ming bahkan melihat senjata semi-abadi, dan itu adalah senjata yang lengkap. Qiu, kamu beruntung. Senjata semi-abadi ini cocok untukmu. Lu Ming menyerahkan prajurit semi-abadi itu kepada Qiu. Senjata semi-abadi yang lengkap tidak ternilai harganya. Namun, Lu Ming tidak peduli. Selama Qiu dapat meningkatkan kultivasinya, semuanya sepadan. Aku akan makan. Mata Qiu berbinar dan menelannya dalam sekali teguk. Kemudian berubah menjadi gelang dan tergantung di tangan Lu Ming. Sayang sekali kalau tidak ada saripati spiritual yang bermanfaat bagi jasad, jiwa dan akar asal. Lu Ming bergumam, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia serakah. Bahkan jika lelaki tua berkulit hitam itu memiliki harta seperti itu, dia pasti sudah menggunakannya sejak lama untuk memajukan yayasan dan warisannya. Setelah melakukan inventarisasi cepat, Lu Ming duduk bersila dan memurnikan pil transformasi surgawi untuk memulihkan diri. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming tinggal di dalam tengkorak perunggu. Ia mengolah dan memahami teknik asal-usul. Kultivasi tidak mengenal waktu. Dalam sekejap mata, 80 tahun telah berlalu. Sudah 100 tahun sejak Lu Ming memasuki tempat ini. Sudah 100 tahun berlalu. Menurut perhitungan saya, bencana asal-muasal seharusnya sudah berlalu. Lu Ming bergumam, wajahnya penuh kekhawatiran. Sekarang setelah kesengsaraan besar asal-usul telah berlalu, para makhluk abadi dari alam semesta luar pasti akan turun dalam jumlah besar. Bagaimana situasi di alam semesta purba sekarang? Apakah keadaan ketuhanan Changqing telah disimpulkan oleh Yang Maha Kuasa di alam semesta luar? Apakah sudah terjadi pertempuran besar? Lu Ming sedang banyak pikiran, tetapi dia tidak bisa keluar. Dia hanya bisa menunggu di sini. Kultivasi Qiu juga telah mencapai kemacetan. Dia baru saja mencapai timbal balik yang terlambat belum lama ini. Tidak akan mudah baginya untuk terus berkembang. Terlebih lagi, senjata semi-abadi yang lengkap tidak mudah untuk disempurnakan.
Setelah melewati kesengsaraan abadi, akan ada cahaya kesengsaraan di atasnya. Jika seseorang ingin menyempurnakannya, mereka harus menghancurkan cahaya kesengsaraan. Kultivasi QQ masih pada tahap akhir timbal balik. Jelas tidak realistis bagi Luming untuk membiarkan QQ maju ke tingkat kuasi abadi dalam waktu singkat. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin sulit pula kultivasinya. Tidak peduli seberapa anehnya bakat QQ, mustahil baginya untuk berkembang tanpa batas. Ledakan, 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 dentang-dentang. Tiba-tiba, dinding perunggu di sekeliling mereka mulai bergetar hebat, dan suara tebasan bilah pisau yang tajam pun bisa terdengar. Pada saat yang sama, dinding perunggu di sekitar Luming berguling. Ini, mungkinkah pria berkepala perunggu itu sedang bertarung dengan seseorang? Luming membuat tebakan. Meskipun dia berada di dalam kepala perunggu, dia masih dapat merasakan boneka perunggu itu berguling dan terbang. Selama 100 tahun terakhir, kepala perunggu ini tidak bergerak sama sekali. Dentang-dentang, suara gemuruh yang hebat itu menjadi semakin intens. Kaca, tiba-tiba, salah satu dinding perunggu runtuh dan retakan muncul. Kekuatan mengerikan menyapu dari luar. Ekspresi Luming berubah dan dia menghindar dengan cepat. Namun, ruang di tengkorak perunggu itu terbatas dan Luming masih terkena serangan itu. Luming menabrak dinding perunggu dengan keras dan memuntahkan darah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Bab 5177 mengumpulkan diri masa depan. Hanya sedikit ki yang menyusup masuk lewat celah dinding perunggu, namun dia tak mampu menahannya dan terluka ringan. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya orang yang menyerangnya. Luming pernah merasakan aura ini pada binatang buas tingkat semi-abadi di pecahan jantung alam semesta. Dia juga merasakannya pada senjata semi-abadi. Meskipun tidak mungkin sama persis, ada kemiripan. Hampir abadi. Dua kata muncul di hati Luming. Sudah lebih dari 10 tahun sejak kesengsaraan besar asal mula. Keberadaan makhluk abadi dari alam semesta luar mungkin telah tiba sejak lama. Luming menduga bahwa makhluk abadi dari alam semesta luar telah menyerang ibu kota surgawi agung dan bertarung dengan kepala perunggu. Sebuah retakan telah muncul di kepala perunggu itu. Luming bahkan tidak berani bernapas. Dia menahan auranya dan tetap tidak bergerak. Dia takut makhluk-makhluk abadi di luar akan merasakannya. Siapa yang tahu apakah mereka akan menyerangnya ketika mereka mengetahui bahwa ada seseorang di dalam kepala perunggu itu. Dia pasti tidak akan mampu menghalanginya. Luming sangat menyadari betapa kerasnya kepala perunggu itu. Sebelumnya, ketika dia menggunakan pedang Raja Patah Manusia, dia hanya bisa meninggalkan bekas samar di atasnya. Luming memperkirakan bahwa kekuatan serangan pedang Raja Patah Manusia yang dikeluarkannya setidaknya sebanding dengan makhluk abadi tingkat pertama, atau bahkan lebih. Namun, makhluk luar yang hampir abadi itu benar-benar dapat menembus kepala perunggu itu. Alamnya pasti sangat tinggi. Dia setidaknya berada pada fase semi-abadi kesusahan kedua. Bahkan jika Luming memiliki pedang Raja Patah milik manusia, dia pasti tidak akan sebanding dengannya. Dia tidak akan mampu menangkisnya. Pedang patah Raja Manusia tidak akan pulih dengan mudah. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pedang itu hanya akan pulih ketika bertemu dengan kekuatan yang setingkat. Misalnya, segel darmik abadi sejati, atau pecahan senjata abadi lainnya. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras lagi. Luming menduga kepala perunggu itu pasti telah menghantam tanah. Kemudian, api hitam di sekitar Luming dengan cepat keluar dari celah itu dan tidak ada lagi gerakan setelah itu. Pertarungan sudah berakhir. Luming menduga bahwa kepala perunggu itu telah hancur total. Kalau tidak, mengapa api hitam di sekitarnya menghilang? Namun, Luming tidak berani keluar segera. Dia terus tinggal di dalam tengkorak perunggu dan menunggu selama 3 hari. Ketika tidak ada gerakan di luar, Luming berubah menjadi pelangi dan terbang keluar dari celah tersebut. Pada levelnya saat ini, teknik seperti itu hanyalah operasi dasar. Saat dia terbang keluar dari celah perunggu, tubuh Luming segera dipenuhi dengan energi asal dan dia siap untuk pertempuran besar. Namun, dengan menggunakan indera spiritualnya, ia menemukan bahwa tidak ada makhluk hidup lain di sekitarnya. Di bawah tanah, sebuah kepala perunggu besar telah menghantam tanah. Ada banyak lubang di permukaan, dan jelas bahwa kepala itu telah dipukuli hingga hancur. Luming terbang ke udara dan berdiri tegak di langit. Ia menyadari bahwa ia masih berada di kota kuno. Di depannya, di kedalaman ibu kota abadi agung tertinggi, gunung besar itu masih ada.
Lapisan layar cahaya di permukaan gunung besar itu masih ada. Sudah bertahun-tahun berlalu, namun formasi penahan di gunung itu belum juga hancur. Lu Ming bergumam. Layar cahaya di permukaan gunung raksasa itu adalah susunan pembatas. Tidak jauh berbeda dari sebelumnya, jadi belum rusak. Ledakan, ledakan. Samar-samar terdengar serangkaian gemuruh dari sisi lain gunung, dan ada cahaya yang menyilaukan. Seseorang menyerang gunung besar itu. Lebih tepatnya, mereka menyerang tirai cahaya. Dan ada lebih dari satu orang. Mungkinkah seorang ahli kuasi abadi sedang menyerang layar cahaya itu? Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Lu Ming merenung. Pada akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Dia tidak akan mendekat dan hanya akan mengamati dari kejauhan. Lu Ming menahan auranya hingga batas maksimal dan melaju cepat di tanah. Tak lama kemudian, Lu Ming sudah dekat dengan gunung besar itu. Dari jauh, orang bisa melihat bola-bola cahaya mengambang di sekitar gunung. Gugusan cahaya itu semuanya makhluk hidup. Namun, aura yang dipancarkannya terlalu mengerikan. Setiap gugusan cahaya tampak terbentuk dari fusi ratusan juta bintang. Itu menggemparkan dunia. Bahkan dari kejauhan, Lu Ming dapat merasakan tekanan luar biasa, seolah-olah dia kehabisan napas. Para dewa semu, mereka semua adalah dewa semu. Setidaknya ada puluhan dewa semu di sekitar gunung besar itu. Masing-masing dari mereka diselimuti oleh kekuatan asal-usul dan cahaya kesengsaraan. Wajah mereka tidak dapat terlihat dengan jelas, hanya ukuran perkiraan mereka. Ledakan-ledakan-ledakan. Para makhluk abadi ini terus-menerus menyerang, mencoba menghancurkan tirai cahaya di sekitar gunung raksasa. Cara yang merusak seperti itu hanya dapat membuat tirai cahaya bergetar, tetapi tidak hancur. Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi formasi di sini masih dapat mempertahankan kekuatan seperti itu. Di dalam, itu jelas tidak sederhana. Sebuah suara berat terdengar, datangnya dari seseorang yang hampir abadi. Ini adalah inti dari ibu kota surgawi tertinggi. Aku samar-samar dapat merasakan aura Dao surgawi. Mungkinkah beberapa tokoh Dao surgawi telah jatuh ke dalamnya? Makhluk setengah abadi lainnya berbicara. Mata para kuasa abadi lainnya membara. Semuanya, mari kita gunakan kekuatan penuh kita. Jika kita tidak menggunakan kekuatan penuh kita, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk energi formasi ini habis dan batasannya akan hancur. Seiring berjalannya waktu, saya khawatir lebih banyak orang akan datang. Beberapa makhluk kuasi abadi berkata. Setelah itu, sinar cahaya yang lebih menyilaukan membombardir layar cahaya. Para makhluk abadi dari berbagai kosmos besar ini bekerja sama untuk mendobrak batasan tersebut secepat mungkin dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Seorang abadi meninggal di gunung raksasa. Mungkinkah gunung itu meninggalkan metamorfosis abadi? Sebuah pikiran muncul di benak Lu Ming. Hatinya terbakar tetapi dia menggelengkan kepalanya. Ada begitu banyak makhluk abadi di sini. Tidak peduli seberapa besar kesempatan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lu Ming berencana untuk pergi. Dengan begitu banyaknya makhluk abadi di sini, mudah dibayangkan bahwa tempat-tempat lain di ibu kota abadi agung telah lama dijarah bersih. Misalnya, ada mayat di samping kepala perunggu yang memegang pedang patah, yang merupakan senjata semi-abadi. Dulu, dia dan tetua berkulit hitam itu pernah bertarung karena hal ini. Namun kini, pedang patah itu telah menghilang. Jelaslah bahwa seseorang telah mengambilnya. Mungkin sama halnya di tempat lain. Lu Ming khawatir tentang keselamatan orang tuanya, Xian Yanxing, Qiu Yue, Lu Shen Huang, dan yang lainnya. Dia juga khawatir tentang alam dewa Changqing dan tidak tahu seperti apa situasinya. Dia ingin kembali secepat mungkin. Lu Ming mundur tanpa suara. Namun, tak lama setelah dia mundur, dia mendapat ide dan melihat ke arah tertentu. Lalu, dia tersenyum. Diri masa depan, Lu Ming bergumam. Dia merasakan bahwa dirinya di masa depan sedang bergegas ke arahnya. Sudah lebih dari 10.000 tahun sejak dia menciptakan dirinya di masa depan di kota abadi tertinggi dan meninggalkannya di sana untuk berkultivasi. Sekarang, diri masa depan akhirnya muncul. Tak lama kemudian, sesosok-sosok segera tiba. Salah satu dari mereka adalah seorang pemuda berbaju besi. Dia tampan dan tinggi, mirip sekali dengan Lu Ming. Kalau bukan diri masa depan, siapa lagi? Diri masa depan muncul di hadapan Lu Ming. Keduanya saling memandang dan mengangguk dalam diam. Kemudian,
Diri masa depan berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dalam diri masa kini, Lu Ming. Ia duduk bersila di depan akar asal. Tubuhnya diselimuti cahaya redup dan sebuah pesan terkirim ke dalam pikiran, diri masa kini, Lu Ming. Seketika, Lu Ming memiliki pemahaman umum tentang apa yang telah dialami, diri masa lalunya, selama bertahun-tahun. Diri masa depan telah berkultivasi di kota abadi tertinggi selama beberapa tahun terakhir dan kultivasinya telah meningkat pesat. Dia sudah berada pada tahap akhir timbal balik. Timbal balik yang terlambat, sama seperti saya. Hati Lu Ming tergerak. Bab 5178, Formasi Penyempurnaan dan Kristal Darah. Selanjutnya, setelah masa depan mencapai timbal balik, ia mengambil kota abadi tertinggi untuk digunakan sendiri. Kota abadi tertinggi menjadi harta karun spasial dan disimpan di lautan kesadaran masa depan. Lu Ming sangat gembira. Cincin kekacauan itu kemungkinan besar adalah pecahan dari jantung alam semesta. Dia mungkin tidak dapat menyimpannya di masa depan dan kemungkinan besar akan kehilangannya. Akan sangat merepotkan jika kehilangan harta karun luar angkasa. Hal ini karena harta seperti cincin penyimpanan tidak dapat menyimpan makhluk hidup. Sekarang setelah mereka memiliki kota abadi tertinggi, tidak ada masalah lagi. Lu Ming teringat bahwa kota abadi tertinggi terbagi menjadi 3 tingkat. Tingkat-tingkat tersebut dipenuhi dengan ki kehancuran yang pekat yang sesuai dengan alam kaisar surgawi, alam kaisar surgawi, dan alam guru surgawi. Sejumlah besar informasi bergema di benak Lu Ming. Lu Ming memahami bahwa pengembangan diri masa depan didasarkan pada jiwa. Tentu saja, itu hanya relatif. Faktanya, tubuh fisik diri masa depan tidaklah lemah. Hanya saja, secara relatif, jiwanya lebih kuat daripada diri saat ini. Ia juga mengendalikan teknik serangan dan pertahanan jiwa. Baiklah. Lu Ming sangat gembira. Meskipun jiwa diri Lu Ming saat ini tidak lemah dan telah mencapai malapetaka kedua, ia tidak memiliki teknik menyerang dan bertahan. Diri masa depan saat ini memecahkan masalah ini. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur Lu Ming akan meroket jika dia bergabung dengan masa depan. Jika dia bertemu lagi dengan sesepuh berkulit gelap itu, Lu Ming yakin dia bisa mengalahkannya dalam pertarungan langsung. Aku penasaran bagaimana keadaan diriku di masa lalu. Jika diriku di masa lalu tidak lebih lemah dari diriku di masa depan, seberapa kuatkah aku saat menggabungkan ketiga tubuhku? Lu Ming menantikannya. Lu Ming terus mencerna informasi dari dirinya di masa depan. Lu Ming memahami bahwa kota abadi tertinggi dan ibu kota abadi tertinggi memang saling terkait erat. Tepatnya, kota abadi tertinggi sebenarnya adalah kota kuno di ibu kota abadi tertinggi. Selama akhir era primordial, kota itu terlempar keluar dari ibu kota abadi tertinggi dan mengembara di alam semesta. Kini setelah ibu kota surgawi agung tertinggi muncul, dirinya di masa depan mengendalikan kota surgawi agung tertinggi dan merasakan sesuatu, maka ia mengikuti indranya untuk menemukannya. Beberapa tahun lalu, diri masa depan datang ke ibu kota surgawi agung. Akan tetapi, sudah banyak makhluk abadi yang telah tiba di ibu kota abadi agung dan mengepung gunung raksasa itu, jadi bahkan diri mereka di masa depan pun tidak bisa bergerak. Setelah diri saat ini lolos dari kepala perunggu, diri masa depan segera merasakannya dan datang untuk bertemu dengan diri saat ini. Ada jalan untuk memasuki bagian dalam gunung besar itu. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Beberapa tahun terakhir yang dihabiskan oleh dirinya di masa depan di ibu kota abadi agung-agung bukanlah hal yang sia-sia. Dia telah menemukan bahwa ada beberapa tambang logam di sekitar gunung besar itu. Selama mereka mengikuti urat tambang logam sampai ke dasar gunung, mereka akan dapat memasuki bagian dalam gunung tanpa suara. Namun, ada makhluk abadi di sekelilingnya. Dengan metode masa depan, bahkan jika dia bisa berjalan di sepanjang tambang logam, dia tidak bisa melakukannya dengan diam-diam dan tidak terdeteksi oleh makhluk abadi. Tetapi sekarang setelah dia memiliki QQ, semuanya menjadi mudah. QQ dapat menyatu dengan urat biji logam dan bergerak melaluinya tanpa suara. Bahkan makhluk abadi pun akan kesulitan merasakannya. Dia melakukan apa yang dikatakannya. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di lokasi tambang logam. Dirinya di masa depan telah menggali gua di sini sejak lama. Ia mengikuti gua itu dan memang ada tambang logam di bawahnya. Logam semacam ini dapat digunakan untuk memurnikan senjata dewa tingkat master. Namun, Lu Ming dan QQ tidak tertarik padanya sekarang. QQ, sisanya kuserahkan padamu, kata Lu Ming. Jangan khawatir,
Ini mudah saja. Qiu-Qiu terbang keluar dan berubah menjadi bola besar. Bola itu kemudian menggeliat dan memasukkan Lu Ming sebelum ia menyerbu ke dalam tambang logam. Bagaikan baskom berisi air yang dituang ke sungai, semuanya bercampur aduk, tanpa ada perbedaan. Qiu-Qiu maju sepanjang urat tambang logam tanpa mengeluarkan suara atau gerakan sedikit pun. Bahkan jika seseorang menggunakan indera spiritualnya untuk menyapu area tersebut, mereka tidak akan dapat merasakan Qiu-Qiu. Mereka hanya akan merasakan bahwa itu semua adalah biji logam. Tidak lama kemudian, Qiu-Qiu membawa Lu Ming ke ujung urat biji logam, yang merupakan bagian luar gunung besar. Tidak hanya formasi-formasi pembatas yang ada di permukaan gunung, tetapi ada juga formasi-formasi pembatas di bawah tanah. Jika tidak, para makhluk abadi itu pasti sudah menyerbu masuk. Bagian bawah gunung juga ditutupi oleh lapisan cahaya. Pergi. Di dekat akar asal, gelabela masa depan menyala dan sebuah kota kuno kecil terbang keluar. Itu adalah kota abadi agung tertinggi. Lu Ming meraih kota abadi tertinggi dan mendekati tirai cahaya. Tirai cahaya itu bergetar sedikit dan sebuah celah muncul tanpa suara. Itu memang berguna. Kota abadi agung tertinggi dan dewa abadi agung berasal dari asal yang sama, jadi susunan pembatas di gunung raksasa tidak akan menghentikan kota abadi agung tertinggi. Sosok Lu Ming dan Qiu-Qiu bergoyang dan mereka memasuki gunung raksasa melalui celah tersebut. Celah pada layar cahaya langsung tertutup dan menghilang. Lu Ming mengeluarkan pedang tempur dan mulai menggali. Lagi pula, di sisi layar cahaya ini, hanya ada batu dan tidak jelas. Batu-batu di sini sangat keras. Namun, tanpa perlindungan dari suatu susunan, mereka tidak dapat menghentikan Lu Ming. Sepotong batu besar digali dan sebuah lorong pun terbentuk. Ini adalah uji coba internal arai. Bahkan jika ada gerakan, makhluk abadi di luar tidak akan bisa mendengarnya. Lu Ming menggali terowongan yang mengarah ke bagian dalam gunung besar itu. Setengah hari kemudian, gunung itu digali dan Lu Ming memasuki bagian dalam gunung besar itu. Bagian dalam gunung itu kosong, ada ruang yang luas. Lu Ming menatap gunung besar itu dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Bagian dalam gunung itu dipenuhi dengan rune. Di tengahnya, ada sebuah kuali perunggu kuno, dan semua rune mengelilingi kuali perunggu ini. Ini adalah formasi dari era sebelumnya. Tampaknya ini adalah semacam formasi penyempurnaan. Diri masa depan muncul di samping diri saat ini, diamati dengan saksama, dan mengerutkan kening. Memperbaiki formasi. Dia bingung. Namun, dia tahu bahwa dia telah menerima warisan kota abadi tertinggi di masa lalu dan mengetahui lebih banyak tentang era sebelumnya daripada dirinya. Sayang sekali mereka tidak dapat berbagi kenangannya. Teknik membelah 3 mayat tidak menghasilkan klon, tetapi 3 individu lengkap. Mereka dapat berkultivasi dan mempunyai pemikiran mereka sendiri. Ya, kuali itu adalah inti dari formasi. Tampaknya ada sesuatu yang ditekan. Hal yang disempurnakan oleh formasi adalah hal yang ada di dalam kuali. Dao diri masa depan. Rambut Lu Ming berdiri tegak dan dia tidak dapat berhenti memikirkan Dike. Setelah kejadian dengan tubuh Raja Manusia, dia trauma dengan situasi ini. Mungkinkah ada monster tua lain yang tertekan di dalam kuali yang belum disempurnakan selama bertahun-tahun dan sedang menunggu kesempatan untuk melarikan diri? Apa itu? Sepotong kristal. Qiu-Qiu tiba-tiba membuka mulutnya dan menatap ke suatu tempat. Lu Ming juga memperhatikan ada sepotong kristal yang mengambang di udara tidak jauh dari kuali. Kristal itu berwarna merah darah, seolah-olah terkondensasi dari darah. Namun, di dalam warna merah darah itu, ada jejak warna hitam. Kristal itu bersinar dengan cahaya redup, dan benang-benang berwarna merah darah menyembul keluar, seakan-akan terhubung dengan formasi itu. Apa ini? Harta karun tertinggi. Juga, apakah benar-benar ada monster tua yang mengerikan di dalam kuali yang belum dimurnikan? Sudah ratusan tahun yang lalu sejak akhir zaman purba. Keberadaan di dalam kuali seharusnya sudah disempurnakan sepenuhnya dalam waktu yang lama. Diri masa depan bergumam, mengerutkan kening dan berpikir. Bab 5179, Darah Abadi. Pada akhirnya, mereka memutuskan bahwa inkarnasi masa depan mereka akan pergi untuk menyelidiki, sementara inkarnasi mereka saat ini dan Qiu-Qiu akan tetap tinggal di mana mereka berada untuk memberikan dukungan. Tubuh masa depan itu bersinar dan ditutupi oleh puluhan lapisan pertahanan. Kemudian, dia melangkah maju dan memasuki susunan penyempurnaan. Asyik, langit berputar, bumi berputar,
dan bintang-bintang bergeser. Seolah-olah seluruh dunia telah berubah. Saat tubuh masa depan melangkah ke area formasi pemurnian, terlepas dari apakah itu, tubuh saat ini, tubuh masa depan, atau QQ, pemandangan di depan mata mereka berubah. Seolah-olah waktu telah berputar kembali dan mereka telah melakukan perjalanan melintasi zaman kuno. Lokasinya masih di sini. Namun, kristal darah telah berubah menjadi sosok yang sangat kuat. Dia berlumuran darah dan menderita banyak luka. Menyaring, sosok yang gagah berani itu berteriak, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Formasi pemurnian juga memancarkan cahaya yang menyilaukan ke segala arah, menyatu dengan sosok yang gagah berani itu dan berubah menjadi gelombang energi yang melonjak ke dalam kuali besar di depannya. Dentang, dentang, kuali itu terus berguncang dan mengeluarkan suara keras. Seolah-olah ada pembunuh yang mengerikan di dalamnya. Pak Tua Taisang, kau ingin memurnikanku. Bermimpilah, aku abadi, tidak bisa dihancurkan, dan kekal. Terdengar suara gemuruh dari dalam kuali. Tidak ada seorang pun yang bisa abadi. Tidak ada makhluk hidup yang bisa abadi. Bahkan alam semesta akan hancur, apalagi Anda. Sosok tegap itu berkata dengan acuh tak acuh. Hati Lu Ming bergetar. Agung-agung. Sosok agung itu bernama Taisang. Apakah dia pendiri dinasti langit Taisang? Pendiri dinasti surgawi Taisang jelas merupakan seorang ahli yang menakutkan, seorang raja di antara para dewa surgawi. Tanpa kekuatan ini, mereka tidak akan mampu menciptakan ortodoksi yang kuat seperti dinasti surgawi Taisang. Lu Ming tahu bahwa ini adalah tayangan ulang dari adegan di akhir zaman prasejarah. Penguasa dinasti surgawi Taisang akan menggunakan formasi dan kuali untuk memurnikan musuh besar. Jangan pernah berpikir tentang keberadaan di dalam kuali mencoba untuk keluar, tetapi penguasa dinasti surgawi tertinggi membakar tubuhnya sendiri dan bergabung dengan formasi dan kuali. Dia mendorong kekuatan formasi dan kuali hingga ekstrim dan akhirnya menekan keberadaan di dalam kuali. Seiring berjalannya waktu, gerakan-gerakan di dalam kuali itu makin mengecil, hingga akhirnya hilang sama sekali. Adapun penguasa dinasti abadi Taixing, ia juga berubah menjadi daunnya dan pergi. Semuanya menghilang, hanya menyisakan kristal darah. Lu Ming akhirnya tahu dari mana kristal darah itu berasal. Itu ditinggalkan oleh penguasa dinasti surgawi Taisang dan dapat dianggap sebagai sisa. Akan tetapi, tampaknya tenaga yang tersisa hanya sedikit sekali, bahkan tidak sebanyak gudang yang dilihatnya di Gua Awan Ungu. Hal yang paling utama adalah bahwa penguasa dinasti surgawi agung-agung telah membakar esensi, ki, dan jiwanya untuk memurnikan musuh besar itu. Kerugiannya terlalu besar. Lalu, gambarnya menghilang dan keadaan sekitar kembali normal. Selain itu, ia tidak menemukan kelainan lain. Sepertinya makhluk di dalam kuali itu sudah sepenuhnya dimurnikan. Kalau tidak, setelah bertahun-tahun, penguasa istana kekaisaran pasti sudah lama meninggal. Kalau dia tidak mati, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Dao diri masa depan. Tidak buruk. Lu Ming dan Qiu Qiu mengangguk. Keduanya melangkah keluar dan memasuki formasi. Tidak ada yang aneh. Mungkin keberuntungan besar kita telah tiba. Mata sang calon diri memancarkan cahaya yang menyala-nyala saat ia melangkah maju. Ia mendekati kuali dan mengulurkan tangan untuk mendorong tutupnya. Dengan suara berdenting, tutup kuali itu terbuka, dan cahaya merah darah segera memancar darinya. Pada saat yang sama, kuali itu juga memancarkan tekanan mengerikan yang tampaknya abadi. Sejumlah besar saripati kehidupan dilepaskan dari kuali. Lu Ming berendam dalam saripati kehidupan ini dan merasakan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Dia dengan rakus menyerap saripati kehidupan itu dan merasa sangat nyaman. Darah abadi. Aku tidak menyangka akan ada darah abadi di dalam kuali ini. Mata masa depan menjadi lebih berapi-api. Apa gunanya darah abadi? Lu Ming terkejut bahwa dia hadir. Seketika, diri masa depan mengirimkan pesan yang memasuki diri masa kini. Lu Ming segera mengetahui fungsi darah abadi. Darah dewa dapat melembutkan tubuh seseorang. Tentu saja, hal itu terbatas pada eksistensi tingkat semi-abadi. Karena kultivasi mereka tidak cukup tinggi, menggunakan darah abadi akan menyebabkan mereka mati karena makan berlebihan. Akan tetapi, bahkan seorang yang hampir abadi tidak bisa menggunakan darah abadi begitu saja. Itu hanya bisa digunakan dengan darah abadi yang telah dimurnikan oleh yang abadi. Darah makhluk hidup Dao abadi dipenuhi dengan sejumlah besar saripati kehidupan,
tetapi juga dipenuhi dengan banyak zat berbahaya yang menakutkan. Misalnya, kemauan abadi, energi yang menakutkan, dan seterusnya. Bagi makhluk hidup biasa, mereka adalah zat berbahaya. Jika darah seorang abadi tidak dimurnikan dan dimurnikan, makhluk hidup biasa akan terbunuh jika mereka mendekatinya, apalagi menggunakannya. Setetes darah dari makhluk dao abadi dapat menghancurkan kehampaan dan menembus alam semesta. Itu bukan hanya rumor, itu sangat mengerikan. Namun, jika zat-zat berbahaya dalam darah abadi dimurnikan, ia akan menjadi harta karun tertinggi surga dan bumi. Keberadaan pada tingkat kuasi abadi dapat menggunakan darah abadi untuk melembutkan dan memperkuat tubuh mereka. Lagi pula, esensi alami seperti cairan pembersih tubuh yang dapat melembutkan tubuh terlalu sedikit. Mereka seringkali muncul dalam kekacauan dan jumlahnya sedikit. Di lautan alam semesta yang luas, ada terlalu banyak makhluk hidup dan para ahli. Meskipun sulit untuk menjadi semi-abadi, jumlah kosmos besar masih mengejutkan. Mereka semua mengandalkan saripati alami untuk melembutkan tubuh mereka. Dari mana mereka bisa mendapatkan saripati alami sebanyak itu? Oleh karena itu, sebagian besar dari para kuasi abadi menggunakan darah abadi untuk melunakkan tubuh mereka. Namun, di seluruh samudera semesta, darah para dewa tidak ada di mana-mana, dan darah itu sangatlah berharga. Lagi pula, seorang yang hidup abadi tidak akan menyerahkan darahnya begitu saja. Tidak apa-apa jika memberikan sedikit saja sesekali, tetapi jika dia memberikan darahnya sendiri terlalu sering, itu akan mempengaruhi kultivasinya sendiri. Darah sebagian besar dewa berasal dari makhluk hidup dao abadi yang mati dalam pertempuran. Lu Ming muncul dan menatap kuali besar itu. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi gembira. Darah merah di dalam kuali itu bersinar dengan kilauan bagaikan kristal, tampak sangat menarik. Darah ini tampaknya telah dimurnikan. Darah ini sangat murni, dan tidak ada zat berbahaya yang tertinggal. Tubuh Dao saat ini, benar sekali. Bagaimanapun, darah abadi ini telah disempurnakan oleh penguasa dinasti abadi Taisang selama bertahun-tahun, dan hanya esensinya yang tersisa. Namun, konsentrasi darah abadi ini terlalu tinggi. Bahkan jika kita mulai mengalami kesengsaraan abadi, kita tidak dapat menggunakannya secara langsung. Kita perlu mengencerkannya dengan semacam mata air abadi. Dao diri masa depan. Dia telah melihat beberapa catatan di kota abadi tertinggi. Di lautan semesta, darah abadi dapat digunakan sebagai mata uang. Lagi pula, bagi makhluk abadi, kristal abadi, batu abadi, dan ramuan dewa tingkat asal semuanya tidak berguna. Namun, darah abadi sangatlah berguna. Namun, darah abadi itu luar biasa. Energinya terlalu kuat. Bahkan jika zat berbahaya itu dimurnikan, mereka tidak dapat digunakan secara langsung. Mereka perlu diencerkan dengan air mata air abadi sebelum dapat diserap dan dimurnikan. Ini adalah darah seorang kultivator abadi. Berapa banyak yang bisa diperoleh setelah diencerkan? Mata Lu Ming dan Qiu Qiu menyala dengan gairah. Setelah itu mereka mulai mengumpulkannya. Diri masa depan mengeluarkan 10 botol giok yang diisi dengan rune dan membagi darah abadi dalam kuali menjadi 10 bagian. Ia memasukkannya ke dalam 10 botol giok dan kemudian memasukkannya ke dalam kota abadi tertinggi. Kita juga tidak bisa membiarkan kuali ini begitu saja. Simpan saja. Tubuh Lu Ming sekarang lemah. Bab 5180, dirampok bersih. Kuali ini dapat membantu memurnikan makhluk abadi yang kuat, jadi itu pasti luar biasa. Bahkan jika dia tidak dapat melihat sesuatu yang tidak biasa tentangnya sekarang, dia tidak dapat mengabaikannya. Diri masa depan mengangguk dan menyimpan kuali itu di kota abadi tertinggi. Terlepas dari apakah itu diri masa depan atau diri saat ini, itu adalah Lu Ming sendiri. Satu tubuh, dua tubuh, tidak ada perbedaan di antara mereka. Itu sama tidak peduli siapa yang menyimpannya. Akhirnya mereka melihat kristal darah. Itu bisa jadi sisa-sisa peninggalan penguasa dinasti surgawi Taisang dan pastinya sangat berharga. Sekalipun tidak sebaik darah abadi, itu tidak akan jauh lebih buruk. Tepat saat Lu Ming hendak mengumpulkan metamorfosis abadi, kristal darah tiba-tiba bergetar sedikit dan berubah menjadi sinar cahaya, terbang menuju tubuh saat ini, Lu Ming. Ia masuk di antara kedua alis Lu Ming dan muncul di lautan kesadarannya. Sekarang, ekspresinya berubah. Mungkinkah penguasa dinasti surgawi agung-agung belum sepenuhnya tumbang dan masih ada sedikit kesadaran yang tersisa?
kata Luming. Sulit untuk mengatakannya. Legenda mengatakan bahwa beberapa kultivator kuat dari jalur keabadian meninggalkan tubuh para dewa dan tidak mati sepenuhnya. Suatu hari, mereka dapat terlahir kembali dengan bantuan tubuh tersebut. Dao diri masa depan. Saya tidak percaya ada hal seperti itu. Tubuh saat ini, Luming terkejut. Ya, memang ada catatan seperti itu, tetapi sepertinya jumlahnya tidak banyak. Sebagian besar ahli abadi yang meninggalkan tubuh mereka benar-benar telah berubah menjadi Dao dan tidak dapat dilahirkan kembali. Dao diri masa depan. Dengan itu, diri masa depan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang kembali ke tubuh saat ini, muncul kembali di dekat akar asal. Jika dirinya di masa depan menjaga tempat ini, dia bisa membantu melindungi akar asalnya. Bahkan jika dia disergap, dia bisa melindungi akar asalnya dari kehancuran. Luming sedang banyak pikiran. Meskipun penguasa dinasti surgawi Taisang adalah seorang elit Dao abadi dari alam semesta purba, kristal darah yang ditinggalkannya terbang ke tubuh Luming dengan sendirinya, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, ini adalah kulit abadi yang telah berganti, dan dia tidak sanggup melepaskannya begitu saja. Dia hanya bisa melakukan penelitian lebih lanjut di masa mendatang. Perjalanan ini bisa dikatakan merupakan panen yang luar biasa. Nilai dari 10 botol darah abadi saja sulit diukur. Kalau saja para makhluk abadi di luar sana tahu tentang ini, mereka mungkin akan menjadi gila karena cemburu. Darah makhluk abadi memiliki daya tarik fatal bagi makhluk abadi semu. Darah itu tidak berbeda dengan cairan pembersih tubuh dan berhubungan dengan kesengsaraan abadi. Luming dan Qiu mengamati sekelilingnya dan memutuskan untuk pergi ketika mereka tidak menemukan apapun. Mereka mengikuti jalan yang telah mereka lalui dan meninggalkan gunung itu. Ledakan-ledakan-ledakan. Para kuasa abadi masih membombardir layar cahaya di luar gunung. Kalian santai saja. Luming bergumam pada dirinya sendiri dan keluar tanpa suara. Semuanya berjalan sangat lancar, dan tidak lama kemudian, Luming meninggalkan ibu kota abadi agung tertinggi. Seperti yang diharapkan, kesengsaraan besar asal-usul telah sepenuhnya berakhir. Setelah meninggalkan ibu kota abadi agung tertinggi, Luming dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan antara langit dan bumi telah menghilang. Tidak ada sedikit pun yang tersisa. Itu berarti kesengsaraan besar yang berlangsung selama 10.000 tahun di masa asal telah berlalu sepenuhnya. Itu juga berarti era kekacauan telah tiba. Luming sangat khawatir terhadap Xian Yanxing dan yang lainnya, begitu pula dengan situasi di alam Dewa Changqing. Dia menggunakan kecepatan penuhnya dan menuju ke area di mana Xian Yanxing dan yang lainnya berada. Luming melesat menembus kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ia tiba di tujuannya setelah beberapa hari. Ini adalah tempat di mana alam Dewa Changqing dipindahkan. Tempat itu sangat terpencil dan sunyi. Luming sudah beberapa kali ke sini dan sudah familiar dengan jalannya. Terlebih lagi, para penjaga mengenali Luming dan membiarkannya masuk begitu mereka melihatnya. Segera, Luming melihat Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya. Melihat semua orang baik-baik saja, Luming merasa lega. Luming, kemana saja kau? Jimat giok transmisi suara tidak bisa memindahkanmu keluar. Ketika Xian Yanxing melihat Luming, dia menggerutu. Selama bertahun-tahun, mereka sangat khawatir. Luming tampaknya telah menghilang tanpa kabar apapun. Aku telah terjebak. Luming secara singkat menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun. Xian Yanxing dan yang lainnya juga berbicara tentang perubahan alam semesta selama bertahun-tahun. 10 tahun yang lalu, kesengsaraan besar asal mula telah berlalu dan para dewa semu dari alam semesta luar turun. Orang-orang ini seperti bandit, dengan panik menyerang reruntuhan tersebut. Dalam 10 tahun terakhir, hampir semua reruntuhan yang tersisa di seluruh alam semesta purba telah dijarah oleh para dewa semu ini. Bandit-bandit ini tidak tahu malu. Harta karun yang ditinggalkan oleh para leluhur kita di alam semesta purba semuanya telah hilang, dan anjing-anjing ini telah memanfaatkannya. Dandanlah yang berbicara. Pikiran tentang harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang diambil oleh alam semesta luar membuatnya begitu marah hingga matanya terbelalak dan dia menggertakkan gigi karena cemburu. Yang lainnya pun mendesah. Pada puncak alam semesta purba, ia menduduki peringkat ke-11 di alam yang dan sangat kuat dan makmur. Para dewa abadi ada di mana-mana, dan harta karunnya pun tak terhitung banyaknya. Namun, di akhir era terakhir, tanah purba telah hancur dan sejumlah harta karun telah dijarah oleh dunia bawah. Tidak banyak yang tersisa.
Sekarang, setelah dijarah, tidak ada lagi yang tersisa. Meskipun ada formasi pembatas yang kuat di reruntuhan itu dan beberapa di antaranya penuh dengan bahaya, bagaimana mereka bisa menghentikan para kuasi abadi? Kecuali itu adalah makhluk Dao abadi, itu hanya reruntuhan. Setelah bertahun-tahun, itu tidak bisa menghentikan makhluk-makhluk abadi itu sama sekali. Selain itu, ada lebih dari satu yang semi-abadi. Sebagian besar reruntuhan telah digali. Harta karun yang tersisa semuanya dijarah. Namun, makhluk hidup di alam semesta hanya bisa menyaksikan tanpa daya dan tidak berdaya menghentikannya. Sungguh menyedihkan. Oh ya, bagaimana dengan alam Dewa Changqing? Lu Ming bertanya. Aku baik-baik saja untuk saat ini. Tampaknya kekuatan alam semesta luar belum dapat menemukan lokasi inti ketiga alam semesta. Kata Xian Yanxing. Lu Ming merasa sedikit lega. Untungnya alam Dewa Changqing baik-baik saja. Pada saat yang sama, dia menganggapnya aneh. Total ada 5 fragmen jantung alam semesta. 2 di antaranya telah diambil, satu adalah alam Dewa Changqing dan yang lainnya adalah cincin kekacauan. Karena alam Dewa Changqing disegel dan cincin kekacauan ditempatkan di perut Qiu, maka hal itu terisolasi dari deduksi. Inilah sebabnya tidak seorang pun mampu meramalkannya selama bertahun-tahun. Lalu di manakah fragmen kelima dari jantung alam semesta? Karena belum disimpulkan, mungkin ia berada di tempat khusus. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Lu Ming masih berencana untuk meninggalkan tempat ini dan menuju ke alam Dewa Changqing untuk melihatnya. Namun, Lu Ming baru saja meninggalkan beberapa benua ini ketika dia dihentikan. Lu Ming, tunggu sebentar. Sebuah suara datang dari belakang. Lu Ming berbalik dan melihat beberapa sosok terbang di atasnya. Ketiganya berada di alam Dewa Changqing. Mereka tampak sangat muda dan tampak berusia 20-an. Namun, mereka semua berada di puncak timbal balik. 2 pria dan 1 wanita. Saya Liu Song. Aku Yao Ye. Saya Feng Qiusan. Mereka bertiga memperkenalkan diri. Lu Ming menyapa kalian bertiga. Bolehkah aku tahu mengapa kalian bertiga menghentikan Lu Ming? Lu Ming menangkupkan tinjunya. Ketiganya tidak terlihat terlalu tua, tetapi mereka telah mencapai puncak timbal balik. Mereka kemungkinan besar adalah kesayangan surga di alam Dewa Changqing. Tentu saja, usianya relatif muda dibandingkan dengan asal-usul lainnya. Dilihat dari kekuatan hidupnya, usianya seharusnya mendekati tahun bintang. Lu Ming, apakah kau akan pergi ke alam Dewa Changqing? Liu Song bertanya. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Lebih baik jangan pergi. Alam Dewa Changqing sudah sepenuhnya disegel. Kamu tidak bisa masuk atau keluar. Liu Song menggelengkan kepalanya dan berkata. Bab 5181, Keadaan Dewa Changqing. Awal pertempuran. Liu Song dan yang lainnya memberitahu mereka bahwa alam Dewa Changqing telah disegel dan mereka tidak dapat masuk atau keluar. Pada saat yang sama, para leluhur memerintahkan mereka untuk tidak kembali. Alam Dewa Changqing, sebagian besar eksistensi di atas tingkat asal tinggal di alam Dewa Changqing untuk hidup dan mati bersamanya, melindunginya. Hanya sejumlah kecil ahli di atas wilayah asal yang dipindahkan ke sini. Misalnya, Liu Song, Yao Ye, dan Feng Qiusan semuanya sangat berbakat. Mereka masih muda dan memiliki potensi besar. Mereka dapat dianggap sebagai pelindung alam Dewa Azure. Pada saat yang sama, mereka tidak lemah dan dapat melindungi anggota klan alam Dewa Azure yang tidak memiliki kultivasi tinggi. Lu Ming tidak berdaya. Tampaknya dia tidak bisa kembali ke alam Dewa Changqing untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, dia juga sedikit khawatir. Kini setelah malapetaka besar asal-usul telah berlalu 10 tahun yang lalu, para mahakuasa di alam semesta luar pasti tengah berusaha sekuat tenaga untuk menyimpulkan sisa-sisa pecahan jantung alam semesta. Meskipun cincin kekacauan ditempatkan di perut Qiu dan dapat mengisolasi rahasia surgawi sampai batas tertentu, tidak ada jaminan bahwa rahasia itu akan terungkap kapan saja. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Bagaimana aku harus menghadapi cincin kekacauan? Lu Ming mengerutkan kening. Kalau mereka tetap tinggal di sini dan cincin kekacauan itu diketahui, mereka hanya akan melibatkan yang lain. Sayang sekali klon kereta terbang senior itu pergi setelah dia bangun dan menghilang tanpa jejak. Kalau tidak, aku bisa memberinya cincin kekacauan. Dia pasti punya lebih banyak cara daripada aku. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, ekspresi Liu Song dan 2 orang lainnya tiba-tiba berubah.
Mereka mengeluarkan jimat transmisi suara jade untuk memeriksa. Tidak bagus. Seorang ahli dari kosmos besar sedang menuju ke alam surgawi Azure yang pucat. Ketiganya berseru bersamaan. Jantung Luming berdebar kencang. Dia bertanya, apa yang terjadi? Meskipun kita tidak dapat kembali ke alam Dewa Azure yang pucat, kita telah meninggalkan susunan pengintaian di kehampaan di luar alam Dewa Azure yang pucat untuk memantau situasinya. Kita baru saja melihat sejumlah besar ahli dari kosmos besar muncul di luar alam Dewa Azure yang pucat. Feng Qiusan dengan cepat menjelaskan. Ayo kita lihat. Kata Liu Song. Mereka segera kembali dan tiba di sebuah aula besar. Di tengah aula, ada cermin besar yang memantulkan suatu gambar. Pada saat ini, setidaknya ada beberapa lusin orang di aula, dan mereka semua bergegas mendekat. Mata semua orang tertuju ke cermin. Cermin itu memantulkan kekosongan alam semesta. Luming dapat melihat bahwa di kejauhan, ada beberapa pintu masuk ke wilayah suci Changqing. Pada saat ini, sekelompok orang muncul di pintu masuk alam Dewa Changqing. Mereka berasal dari Kosmos Agung peringkat ke-10 di dunia bawah, Kosmos Agung Sungai Dunia Bawah. Luming segera mengenalinya. Ini karena Luming pernah bertemu dan berinteraksi dengan beberapa dari mereka sebelumnya. Tentu saja, ada lebih banyak wajah yang tidak dikenal. Ini adalah alam Dewa Changqing. Seseorang di sungai kosmos besar Netherworld berbicara dengan suara yang jelas. Nenek moyang telah menyimpulkan bahwa alam Dewa Changqing ini adalah pecahan ketiga dari jantung alam semesta. Orang-orang ini pasti telah mempersiapkan dan menyegelnya sepenuhnya. Memangnya kenapa kalau pintunya tertutup rapat? Itu tidak bisa menghentikan kita. Buka saja pintunya dan semua manusia di dalamnya akan musnah. Orang-orang dari kosmos besar Minghe berbicara dengan suara dingin. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba menoleh dan menatap Luming dan yang lainnya. Lebih tepatnya, dia melihat ke area di mana rangkaian pengawasan berada. Pria parubaya itu mendengus dingin, matanya memancarkan cahaya gelap. Dengan suara keras, bayangan di cermin menghilang. Jelaslah bahwa rangkaian pengawasan telah rusak. Wajah semua orang sangat jelek. Apa yang seharusnya terjadi akhirnya terjadi. Mereka yang berasal dari alam semesta luar akhirnya menyimpulkan bahwa alam Dewa Azure pucat itu adalah pecahan dari jantung alam semesta. Orang bisa membayangkan bahwa alam Dewa Azure pucat itu akan segera mengalami pertempuran besar. Ayo pergi dan lihat, Liu Song berkata, jelas-jelas khawatir. Dengan kekuatan kita, kembali akan membawa kita pada kematian. Seseorang mendesah. Tak perlu dikatakan lagi, pasti ada banyak ahli semi-abadi di kosmos besar sungai bawah. Dengan kekuatan mereka, mereka bahkan tidak dapat menghalangi satu gerakan dari seorang yang hampir abadi. Kami tidak akan kembali untuk mempertaruhkan nyawa kami. Kami hanya khawatir. Kami akan kembali untuk memeriksa situasi. Kami akan bersembunyi di kejauhan dan tidak akan mendekat. Kata Liu Song. Saya setuju. Kami akan bersembunyi di kejauhan dan melaporkan situasi tersebut kapan saja. Kata Yao Ye. Dan EBSCP, pada akhirnya, dia mengirim Liu Song dan 4 orang lainnya untuk mengamati situasi di alam Dewa Biru. Semuanya, aku akan pergi bersama kalian. Kata Luming. Dia sudah berencana untuk meninggalkan tempat ini. Pada saat yang sama, dia juga ingin tahu bagaimana pertempuran di alam Dewa Changqing akan berakhir. Liu Song dan yang lainnya mengangguk dan tidak menolak. Semua orang segera berangkat. Kini, alam semesta purba terus pulih, dan aturan serta tatanannya menjadi semakin sempurna. Lingkungan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi akibat reruntuhan alam semesta di masa lalu. Saat itu, hukum reruntuhan alam semesta kacau, dan sulit untuk membuka lubang cacing. Bahkan jika mereka berhasil, mereka tidak bisa bertahan lama. Namun, sekarang tidak demikian. Lubang cacing tidak hanya mudah dibuka, tetapi juga stabil dan dapat bertahan lama. Oleh karena itu, lubang cacing ada di mana-mana di alam semesta purba saat ini, membuat perjalanan menjadi lebih cepat dan mudah. Luming dan rombongan terbang agak jauh dan melihat banyak lubang cacing. Mereka mengambil lubang cacing tersebut dan bergegas menuju wilayah suci Changqing. Di luar alam Dewa Changqing. Setidaknya ada beberapa ratus ahli dari kosmos besar sungai Netherworld. Tentu saja, sebagian besar dari mereka berada di alam asal, tetapi ada juga banyak ahli semi-abadi. Negara Dewa Changqing, jadi kalian adalah sisa-sisa suku manusia di tanah yang tak ternoda.
Jadi kalian telah menempati sebagian dari jantung alam semesta. Tapi hanya itu. Buka segelnya dan serahkan pecahan jantung alam semesta, dan kami akan mengampuni nyawa kalian. Seorang pria parubaya dari kosmos agung Minghe menatap salah satu pintu masuk ke alam Dewa Azure Pucat dan berbicara dengan dingin. Tatapannya tampaknya mampu menembus segel di alam Dewa Azure Pucat. Akan tetapi, suaranya tidak mencapai alam Dewa Changqing karena terhalang. Sekarang alam suci Changqing telah sepenuhnya tersegel, bahkan makhluk setengah abadi pun tidak dapat masuk maupun keluar, apalagi suara. Namun, dia bisa membaca bentuk bibir. Ada banyak orang yang menjaga pintu masuk alam Dewa Changqing. Melalui segel itu, orang bisa melihat bibir pria parubaya dari kosmos besar Minghe dan mengerti apa yang dia katakan. Apakah kau benar-benar akan membunuh kita semua? Jika semua pecahan jantung alam semesta diambil, alam semesta purba akan lumpuh total. Kita harus melindungi pecahan jantung alam semesta apapun yang terjadi. Di alam Dewa Changqing, seorang tetua berbicara. Tentu saja, suaranya tidak dapat terdengar, tetapi pihak lain dapat melihat bibirnya. Lelaki tua ini sangat tua dan wajahnya penuh kerutan. Dia adalah makhluk setengah abadi yang selamat dari era sebelumnya. Meninggalkan sepotong jantung alam semesta dalam upaya untuk menghidupkannya kembali. Sungguh lelucon. Karena alam semesta purba telah hancur, ia tidak perlu ada lagi. Karena kamu begitu keras kepala, umat manusia tidak perlu ada lagi. Ia harus dimusnahkan. Pria parubaya dari kosmos besar Minghe itu berbicara dengan suara dingin. Seolah-olah memusnahkan seluruh ras adalah masalah sepele di matanya. Seekor anjing laut ingin menghentikan kita. Hancurkan saja. Pakar lain dari kosmos besar Minghe berkata.